beli tomat di pasar Jumat. Asik. Kalau kita ingin selamat, maka jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Headmaster kita, Mudir Madrasatul At-Tanawiyah. Kalau menengah itu apa? Usto atau alia? Bahasa Arabnya. Menengah itu apa bahasa Arabnya? Usto atau usto? Sin atau fa? Usto. Yaitu Ustaz Natio SAG MF. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah MTSN 3 Sijunjung. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru. Dari istimewa kepada guru kami. Pada sabananya walian sagan datang kemarin. Dan ibu di senamia lain. Kau enggak barik sebenarnya Pak. Minta izin ke Pak salah tolong pilihan Pak ya Bu. Dan pun oleh kita, mari kita sama-sama doakan guru kita, yaitu Bu Nafriati. Semoga beliau ilmu yang beliau ajarkan kepada kita, semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan beliau menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mentari pagi ini, kata guru biologi atau guru IPA, ini ada sinar ultraviolet. Kata beliau vitamin D. Sampai jam 9. Ya vitamin D atau vitamin E. Mudah-mudahan terik sinar matahari ini menguatkan tulang belulang kita dan kembali mengingatkan dan menguatkan daya tangkap ingatan kita. Semoga kenikmatan yang Allah titipkan pada pagi hari ini menjelang siang, semoga adik-adik semuanya menjadi pelajar-pelajar yang sukses dan menjadi pengikut yang setia Nabi Muhammad SAW. Baik, saya ingin tanya, yang hafal Qur'annya yang 7 juz, buat tunjuk tangan. Yang 7 juz, yang hafal Qur'annya 5 juz. Hah? Yang hafal Qur'annya 3 juz. Ini 1. Yang satu lagi 2 3. Yang hafal muhasabah cinta tadi, coba tunjuk tangan. Yang hafal surah Al-Isra ayat 1 tadi tanpa lihat Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 1. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Baca ta'awudzu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan.
Baik, oke. Kita belajar Al-Quran Hakim kan? Di dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi yang dibacakan oleh teman adik-adik tadi, ada 4 pelajaran berharga yang tersirat dan tersurat di dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi. Yang pertama, pelajaran berharga itu adalah persoalan akidah. Asbabnya adalah kita sebagai manusia biasa, kalau meninggal orang tua kita pasti kita sedih. Ya kan? Apalagi orang yang paling terdekat dengan kita pasti kita sedih. Jadi Nabi Muhammad SAW yang meninggal oleh dia adalah Siti Khadijah Kubro. Nanti siapa yang dapat jawabannya saya kasih hadiah. Ini amplop tadi. Saya kasih hadiah. Pertanyaan saya kasih hadiah. Woi, banyak. Yo banyak terangit tuh. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Oh, gua. Apa tadi 4 pelajaran dalam surah Al-Isra. Insya Allah bisa jajan salah 1 minggu lagi ya. Jadi Isra wal Mi'raj adalah perjalanan, kata ahli metafisika, di luar dugaan kita. Metafisika ada 2 pendapat yang dia sampaikan. Pertama, yang pergi itu hanya ruh Nabi. Kalau kita kan belajar fisika, ada namanya metafisika. Hanya ruh. Kata teori metafisika, ahli metafisika. Yang kedua, kata pendapat yang lain, kata Ibnu Sina menyampaikan yang berangkat itu adalah jasad dan ruh. Itu ini. Dibuka sejarah-sejarah, maka Nabi Muhammad SAW jasad dan ruhnya berangkat menemui Allah. Saya tanya, siapa yang sholat subuh tadi pagi? 30%. 30% itu. Kata Ariel Sharon, kalau ingin mencari umat Islam, lihat dia ketika sholat Idul Fitri. Ramai. Kalau ingin mencari orang yang susah kita atur, kata Ariel Sharon, lihat dia di waktu subuh. Maka subuh ini, Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, ini jamaah tetap. Tidak mungkin orang Lubuk Tarok itu datang kemari sholat subuh, enggak. Pasti orang dekat-dekat sini. Jadi jamaah tetap itu adalah waktu subuh. Maka orang yang sholat subuh dia berjamaah itu lebih dahsyat amal ibadahnya, nilainya. Maka adik-adik, saya berharap di MTSN ini tamat di sini ini minimal 5 juz hafalannya. Karena oleh kita, karena seluruh sekolah baik itu umum maupun madrasah, dia targetnya sudah 3 juz hafalannya. Baik itu SMP ITK namanya, waktu SMP umum namanya, dia sudah mulai hafalnya itu 3 juz dia.
Jadi kita berharap pada adik-adik hafalannya sudah tamat di sini 5 juz agar kita bisa alumni di sini dia harus sudah keluar negeri sekolahnya. Siap ke Timur Tengah? Targetnya harus Timur Tengah kita. Siap? Kalau ingin masuk sekolah SMA 1 Sumbar, SMA 1 Padang Panjang, SMA 1 2 Sumbar, yang ditanya adalah hafalannya. Katanya sama Pak Erwin ketika itu, anak Senawiyah yang daerah Sijunjung banyak kalah ketika hafalan. Kabupaten Sijunjung, dia masuk SMA 1 Sumbar atau SMA yang di Gunung Talang itu SMA 2 Sumbar, kena orang Sijunjung adalah hafalannya. Jadi kalau SMA yang boarding school itu adalah hafalannya. Maka di 27 Rajab ini, Isra dan Mi'raj ini adalah mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana perjuangan Nabi, persoalan spiritual kita, dan Mi'raj kita, dan dialog kita dengan Allah. Itu sholat kita. Maka sangat merugi adik-adik ketika tidak sholat karena kita tidak berdialog dengan Tuhan kita. Itu muhasabah cinta tadi. Ya, muhasabah cinta itu makna spiritualnya itu cinta itu pada Allah. Yang salah tafsir kita. Jadi ini sholat subuh kita sudah dialog pula dengan Tuhan kita. Zuhur kita sudah dialog pula. Asar kita dialog pula. Apalagi maghrib kita sudah dialog pula. Isya sudah dialog pula kita dengan Tuhan. Ini maka persoalan akidah, keyakinan kita itu tidak bisa dibayangkan oleh akal kita. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau dia bersedih, ini kita ingatkan pada adik-adik, ya, kalau menangis, kalau putus pacar, ya, usahakan jangan berpacaran ketika sekolah. Tambah butuh kita. Ya, usahakan isi kepala, isi dompet, orang akan antri melihat adik-adik. Paham? Isi kepala, isi dompet, orang akan antri sama adik-adik. Kalau ini dicari, awak gagal. Iya. Jangan isi kepala kita sebanyak mungkin. Maka Nabi Muhammad SAW kalau dia bersedih, dia berangkat Ka'bah. Dia duduk di Ka'bah. Sekarang sudah beda. Kalau dia bersedih, Ustazah, Bapak dan Ibu, anak-anak kita ini yang kuatin kita. Mudah-mudahan MTSN juga tidak. Dia bersedih, dia lari ke Sabun. Dia bersedih lari ke Lem Aika Aibon. Dia bersedih, dia buka tank minyak ondanya, dia cium tank minyak. Zaid. Ini akan menghancurkan kita. Tambah banyak dosa deh. Tapi bersedih kita lihat ayat-ayat cinta. Apa ayat cinta Al-Quran? Kau bunuh diri ke Rajo? Iya. Maka kembali kita bersedia menangis meninggal orang tua, kembali kepada Allah Subhanahu. Maka Nabi Muhammad SAW dia termenung di Ka'bah. Datang Abu Lahab, datang Abu Jahal. Dia cerita dari Nabi. Badai menangi wahai Nabi Muhammad, badai bersedih Muhammad. Kamu tak bersedih tu Cik Muhammad. Aku sedang bahagia kini kata Muhammad. Ini cerita dari Muhammad. Dia berangkit lah kalian tak di bumi aja bodoh sampai muka langit.
sampai yang mau menamai Tuhan aku Allah. Aja Abu Lahab, aja Abu Jahal, wongnya meninggal. Orang yang paling dakik meninggal yang sebelum membelainya. Ini sawana Muhammad ini dulu. Dia kecil Muhammad hidup. Maka tidak dilanjutkan dialognya dengan Muhammad. Dia langsung berangkat Abu Lahab dan Abu Jahal. Wasoboklah Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Diceritakanlah oleh Abu Lahab dan Abu Jahal peristiwa dialognya dengan Nabi Muhammad. Dia cerita Abu Lahab. Lalu minta pendapat Abu Lahab ke Abu Bakar. Abu Bakar, kalau itu cerita Muhammad, wahai Abu Lahab, wahai Abu Jahal, ampun percaya. Itu yang kita cari Pak. Dan loyalitas ke guru pun penting. Kalau adik-adik loyalitas, patuh, santun ke guru, adik-adik berhasil. Tapi kalau cimeeh di belakang punggung guru, anak akan berhasil. Contoh Abu Bakar, walaupun tidak pasobok je Muhammad yang ketika itu, tapi langsung percaya. Aku ada nyanyi pelajaran di guru matematik persamaan linear. X ditambah Y sama dengan XY. Mudah-mudahan ibuku udah tiba besok pagi. Hijab. Apa doanya? Kalau itu diungkapkan, tidak akan pernah dapat pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Yakin nggak? Ibu guru bahasa Inggris, speak and English, dibuat seluruh tentang dialog, tentang kehidupan sehari-hari kita. Coba dialog. Kalau kampungnya di Tanjung Godang, coba buat dialog tentang budaya Tanjung Godang. Kalau ibu lo ke Suku atau ke Lubuk Towo, beda itu dialognya. Apa jawab? Mudah-mudahan dapat ibu itu. Maka adik-adik tidak akan bisa pandai berbahasa asing. Yakin lagi? Anak madrasah minimal 2 bahasa yang dia kuasai, Inggris dan itu paling minimal oleh kita. Maka begitu loyalitasnya Abu Bakar dan patuh dan taat kepada Nabi Muhammad, maka adik-adik kepada guru kita, kepada murabbi kita harus taat, patuh, dan tidak pernah ada kata-kata cimeeh kepada dia. Maka akan berkah ilmunya. Dialog Imam Syafi'i menyampaikan dalam syairnya, al-ilmu kan-nur, ilmu itu adalah cahaya. Kalau banyak bintik hitam di hati awak, maka ilmu itu hilang dalam diri kita. Kalau bersih hati awak, maka ilmu itu akan datang kepada kita seperti cahaya, kata Imam Syafi'i. Maka adik-adik, saya sarankan pada adik-adik adalah contoh Abu Bakar, loyalitas kepada gurunya, karena dibina dan dibimbing. Maka saya secara pribadi sekali seminggu tak tugas Quran hafalan kepada guru saya. Sekali seminggu tak tugas Quran hafalan, tidak hilang hafalan itu. Kalau hilang hafalan kita, rugi besar kita. Karena orang yang penghafal Quran itu, dia itu akan dijaga oleh Allah, akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan akan Allah berikan kebaikan kepadanya. Maka begitulah keyakinan Abu Bakar ketika itu. Peristiwa keyakinan itu hanya bisa diterjemahkan oleh iman kita. Yang kedua adalah peristiwa sains. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran sains yang kita ambil di sana. Saya baca buku biografi Habibie ketika itu. Jerman adalah salah satu tempat universitas terkemuka di dunia, tetapi beraneka ragam bentuk keagamaannya. Tapi Habibie dalam buku biografinya dia ceritakan
dia tetap komitmen dengan agamanya. Amalan yang diajarkan oleh Habibie, amalan yang diamalkan oleh Habibie selama dia di Jerman, ketika kuliah, ketika dia menuntut ilmu, sampai di akhir kehidupannya, ada 2 amalan yang rutin dia amalkan. Puasa Senin Kamis dan sholat sunat duha. Saya tanya sama adik-adik, yang sholat sunat duha yang rutin siapa? Gak ada. Di masjid dekat katanya. Jam istirahat jam berapa? Hah? Saya 11 ada jadwal sholat duha. Kalau ayah jual ma'awa, rezekinya adalah putih. Kalau itu yang sekolah, rasokiawa ilmu. Untuk membukaan pintu rezeki, yaitu sholat duha. Aku apa? Adik-adik semua. Maka ketika Habibie itu menyampaikan dalam buku biografinya, dia tulis, dia keluar ide kreatifnya ini lewat sholat al-Isra, lewat surat al-Isra ayat 1. Situlah penelitiannya, bagaimana terbang buat pesawat. Dalam buku biografinya dia belajar dari surat al-Isra. Karena jadi kan bisa ada lihat nonton TV-nya kan, filmnya itu bagaimana dia membuat pesawat walaupun dengan tali awalnya, dia coba itu ulang-ulang layang-layang, ya bah bisa terbang. Surah al-Isra. Maka kata Habibie, ketika dia presentasi sama dosennya, maka dia buka surat al-Isra ini. Ini membuat saya bisa mampu menyelesaikan skripsi saya tentang ini. Maka ini teori yang dipakai pada orang hari ini. Maka jampi-jampi mantra-mantra Habibie itu yang diamalkan adalah nasihat orang tuanya. Apa nasihat orang tuanya? Dalam buku itu, jadilah mata air penyejuk bagi semua orang. Yang kedua, terakhir, inilah nampak gelisah. Yang pertama apa tadi? Persoalan. Yang kedua, persoalan saing. Yang ketiga adalah persoalan moralitas. Antara kholik dengan hambanya. Jadi kita ada adabnya. Pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan sesama manusia. Dalam secara fikih, katanya menjadi fikih kelas berapa ini? Tentang toharo. Kelas 7. Saya tanya yang kelas 7 dulu tangan. Tidak ada. Ini kelas berapa? 9. Kelas 9. Oke. Ada upload deh. Kelas 9. Jadi Fitri, maju Fitri. Laki-laki itu sampai di mana? Dari pusat sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Ya benar. Baik. Kalau pai kasawak atau pai kaladak, kita ada yang sebahagian itu tuh sholat kaikan sarung aja nih, baju enggak. Ada gitu yang kayak itu. Secara syariat itu menutup aurat, tetapi tidak ihsan. Ihsan itu apa? Lebih baik dipandang oleh Allah, lebih baik dipandang oleh manusia. Maka sempurnakan itu. Ya.
maka seluruh organ tubuh anggota wudhu kita itu mengandung dosa semuanya. Maka adab kita bertemu dengan Allah itu dalam keadaan suci. Maka Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha dalam keadaan suci, hati bersih, bukan hati kumuh. Jangan sampai prasangka buruk ke yang lain, berpikiran positif. Positive thinking. Hilangkan pikiran negatif. Kalau berpikiran positif kita, maka kita akan menjadi khairun nas may yanfa'un nas. Tapi kalau berpikiran negatif, kita sama dengan benalu. Di mana ditempel dia membunuh orang, di mana diletakkan dia membunuh orang. Wah, cara orang kata jatuh, aku benalu. Maka itu kita hindarkan. Adab kita dengan Allah. Maka adik-adik semuanya, mari kita sama-sama beradab dan beretika untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pesan kita kepada adik-adik semuanya, yang perlu kita ambil adalah yang perlu dikuatkan yang sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, jangan sampai kita melawan kepada orang tua kita. Yang kedua, jangan sampai melawan kepada guru-guru kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kita membelakangi Allah. 3 hal ini kalau ini adik pegang, insya Allah. Tapi kalau sempat adik melawan sama orang tua, tidak akan selamat kehidupannya. Kalau melawan kepada guru, tidak akan berkah ilmunya, tidak akan tersimpan ilmunya. Maka 3 hal ini yang penting. Maka untuk itu bagi kami, yang pertama, pertanyaan pertama, yang hafal Quran 3 juz tadi, coba berdiri yang 3 juz tadi. Mana? Ya coba. Baik, dengar ya. Yang 3 juz, ini 3 juz nih. Hafalannya. Saya coba uji adik-adik. Dalam 1 detik kita bisa mampu menghafal 2 ayat. Nah, kalau menghafal itu mudah. Yuk, dengar ya. Kita coba. Ya ayyuhal mudaththir. Yuk, baca. Ya ayyuhal mudaththir. Baca 3 kali. Ya ayyuhal mudaththir. Lanjut. Qum fa'andir. Qum fa'andir. Baca 3 kali. Qum fa'andir. Coba ayat pertama baca. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'andir. Sampai 1 detik. Tidak sampai 1 detik. Menghafal itu mudah aja. Jadi jangan ingat menghafal Quran kita. Ya baik. Ini 3 juz nih. Kita baca, kita coba. Belum sambung ayat ini. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Baik, kita nih gugur. Gugur gajus kan? 3 juz sehat. Ulang. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna
الكتاب أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة